jatuh gitu. Jadi banyak hal yang mungkin masih harus dikelirkan atau diverifikasi melalui saja mereka. Tapi kalau secara hukum sendiri gimana, itu hukumnya sama seperti masyarakat atau beda karena dia anggota gitu Bang? Tentunya karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Kan itu tidak disebutkan entah anggota entah apa ya, karena kelalaiannya. Cuman kan kalau mereka sedang menjalankan perintah jabatan atau perintah tugas, tentu mereka akan diberikan hak. Cuman jangan sampai mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia kan begitu. Nah ini termasuk bagian dari pelanggaran. Apakah nanti tergantung nanti pihak antumnya atau hukumnya kemudian melaporkan atau ada masyarakat yang melaporkan karena kelalaiannya atau karena kesengajaan menyebabkan kematian orang lain, kan kita tunggu aja. Kalau ada laporan, baik laporan tipe A maupun tipe B, ya kalau ada itu jangan. Kalau ada masyarakat yang nggak puas bahwasanya ini dilihat sebenarnya ini kesengajaan, ya dilaporkan supaya suatu laporan pidana. Bang, tadi kan sudah dirilis ya Bang, ada 7 orang di Mabes Polri sendiri, tapi dijelaskan bahwa sampai saat ini statusnya itu belum tersangka Bang. Ya, tentunya ini harus makanya verifikasi jelas ya. Siapa berbuat apa, bagaimana mereka melakukan tindakan, kemudian apakah mereka lalai, apakah sengaja, itu dulu. Di atasnya lalai atau sengaja, apakah ada perintah atasan, gitu. Jadi itu yang kemudian harus didetailkan, ditanyakan secara detail. Kalau sudah ketemu itu, baru kemudian bisa dipetakan apakah mereka sengaja melakukan atau lalai melakukan. Karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain kan. Nah itu setelah itu dapat, bisa dibikin laporan tipe A oleh ankumnya sendiri, melaporkan mereka sebagai suatu laporan polisi, baru mereka bisa ditersangkakan. Atau ada masyarakat atau keluarga yang kemudian tidak puas karena ini memang faktanya adalah meninggalnya seseorang, pihak keluarga kemudian melaporkan menjadi suatu laporan polisi. Ini yang kemudian akan menyebabkan menjadi tersangka. Pada titik tadi pemeriksaan itu adalah pemeriksaan propam, profesi dan pengamanan, yaitu lebih kepada titik berat aturan-aturan prosedur kerja kepolisian. Jadi belum ada hukum pidana yang dimasukkan dalam situ. Jadi hukum pidana harus ada pelapornya. Kalau untuk etiknya sendiri Bang, itu secara paksa atau memang udah otomatis? Ya, secara etik mereka melanggar kode etik, melanggar prosedur kerja ya, prosedur dan ketetapan. Jadi mereka melanggar protap kerja sehingga mereka bisa dikenakan pelanggaran pada titik tertentu. Hukuman paling rendah adalah pelanggaran, tapi hukuman yang berikutnya adalah hukum pidana. Gitu, kalau mereka terbukti memenuhi unsur hukum pidana, ya nanti KUHP yang bekerja. Kalau misalnya kelalaian sendiri kena pasal berapa? Kalau kesengajaan kena pasal berapa? Kalau barang siapa karena kelalaiannya itu ada pasalnya itu 339 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau mereka sengaja, ya tentunya pasal pembunuhan jadinya atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian kan. Jadi mungkin mereka tidak maksud membunuh, tapi akhirnya karena mereka nabrak dilindas, matilah orang kan begitu. Jadi itu tentu ada pasangan, tergantung dari kategori fakta-fakta yang dilihat di lapangan ya. Paling rendah berapa, di 339 berapa, terus paling besar berapa? Tentu ada hukumannya, ada yang di atas 5 tahun, ada yang 15 tahun. Kalau sengaja tentunya, nah, tapi kalau nggak sengaja kan, kayak kita nggak sengaja berkendaraan nabrak orang yang meninggal kan karena kelalaiannya. Jadi itu dia. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi kan bicara soal propam sendiri ya Bang ya, mungkin ada perbedaan atau sama aja masyarakat hukumannya dipidana, atau mungkin dari propam sendiri memang ada khusus kalau propam mengaturnya? tidak persoalan pidana, dia lebih kepada profesi dan pengamanan. Jadi bagaimana mereka bekerja secara profesional sebagai anggota negara yang memerintahkan bekerja kan. Itu. Nah hukumannya juga sifatnya sanksi kan. Dan bisa masuk penjara juga. Tapi kemudian harus dikaitkan dengan KUHP gitu. Karena yang membuat seseorang di penjara itu adalah KUHP, hukuman pasti ya. Kalau propam itu masuk penjara juga, tapi sifatnya kurungan. Bang, tapi ini kan kalau dari biasanya kan itu kan mobil untuk Prancis ya, untuk mengurai hara itu kan biasanya itu dapat perintah Bang, dia tidak bisa sembarangan untuk bisa menjalankan untuk. Iya, memang ini mobil pengurai ini kan hanya untuk menggertak ya, membuka jalan kan.
tapi kemudian selalu ada potensi-potensi kemudian yang menyebabkan mencelakakan orang lain. Itu memang harus hati-hati. Jadi si pengendara ini harus benar-benar mengedepankan prosedur supaya jangan sampai ada orang lain celaka. Jadi kalau dia mengendarai ini, dia harus tahu nih di depan ada siapa. Dia memang bisa jalan kencang, tapi yang nggak boleh juga kemudian dia main tabrak-tabrakan. Jadi ini kayak mobil pemadam kebakaran yang ngebut tapi nggak boleh nabrak, sama kayak mobil ambulans yang ngebut tapi nggak boleh nabrak. Ada terindikasi gak sih mungkin ada arahan juga dari atasan untuk bisa menguraikan biasanya kan gitu? Ya tentu ya kita nggak tahu ya, kalau indikasi kan tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Tapi yang jelas kalau dari dalam kita nggak dapat itu adakah apa perintah secara sengaja untuk ngapain itu enggak. Tapi yang jelas perintah sederhana ada, yaitu tolong ini gunakan sebaik mungkin untuk mengurai supaya konsentrasi massa tidak terbentuk kan. Mungkin begitu. Bang, semisal dikurung gitu bang, itu jabatannya langsung dicopot atau ada kemungkinan bisa kerja lagi bang? Kasus Sambo itu orang dari copot tidak bisa kerja lagi. Itu contohnya aja. Berarti penegasan ya Bang, walaupun saat ini statusnya terduga pelanggar, tapi kalau misalnya ada yang memperkarakan hukumnya sendiri, bisa jadi TSK juga ya Bang? Bisa jadi kan. Oh, berarti harus ada yang melaporkan? Iya, laporan ini bisa laporan tipe A, laporan dari polisi sendiri, bisa juga dari masyarakat, dari keluarga atau siapapun juga yang dari ini kan kasus yang delik pidana murni jadinya kan. Bang, demo ini yang berhari-hari ini berawal dari adanya aksi otomatis ada reaksi ketika anggota dewan atau eksekutif itu sedang hiporia melakukan joget-joget atau tarian terkait kenaikan tunjangan dan gaji. Nah, apakah mereka juga harus bertanggung jawab dengan kisruhnya Ya, atau demonya? Yang bertanggung jawab pertama itu bukan polisi sebenarnya. Iya. Polisi ini kan cuma diperintah kerja mengamankan demonstrasi. Betul. Karena akibat dari ekses dari DPR ini kemudian yang mengecewakan rakyat sehingga rakyat berdemonstrasi. Nah, kalau rakyat berdemonstrasi kan yang apes polisi, mereka diperintahkan untuk mengawal demonstrasi secara baik. Ini apes saja, polisi nggak punya pilihan. Mereka bekerja berdasarkan perintah negara, nggak ada pilihan kan? Mereka nggak boleh nggak mengamankan, harus mereka mengamankan kita. Nah, yang menjadi persoalan utama adalah kelakuan anggota DPR sebenarnya. Mereka inilah kemudian yang men-trigger membuat masyarakat kecewa. Kita sebut saja Saroni, anggota DPR menyebutkan masyarakat tolol sedunia. Kemudian Eko Patrio berbantah-bantah, menari-nari. Buya juga bilang, kami kan artis kan begitu. Nah, padahal ketika seseorang siapapun juga sudah berprofesi menjadi anggota dewan, dia serius membela kepentingan rakyat, bukan dia membawa artisnya. Ini kemudian membuat kecewa masyarakat. Ditambah lagi mereka ketika naik gaji atau mendapatkan insentif besar, mereka kemudian menari-nari yang kemudian kasat mata dilihat oleh masyarakat. Kenapa masyarakat kecewa? Karena banyak orang nganggur. Banyak masyarakat nganggur, banyak masyarakat nggak punya uang, nyari uang susah. 1 juta, 2 juta sebulan belum tentu dapat, 10.000, 20.000 sehari belum tentu dapat kan. Masyarakat kecewa karena susah makan. Satu hal lagi, kebijakan negara ada 3 yang blunder, yaitu kenakan pajak yang berlebihan, kemudian mau mencipta tanah-tanah masyarakat, yang ketiga kemudian memblokir rekening-rekening masyarakat yang aktif. Ini kan kebijakan-kebijakan yang berbahaya, yang kemudian membuat masyarakat kecewa. Jadi triggernya begitu. Satu sisi masyarakat depres, sisi lain ada wakil rakyat yang kemudian berbangga-bangga dengan gajinya. Itulah yang namanya tidak empati terhadap penderitaan rakyat, di mana mereka akhirnya menari-nari di atas penderitaan rakyat. Ini yang kemudian men-trigger terjadinya demonstrasi. Nah, gimana solusinya? Ya mereka yang membuat men-trigger ini memang harus dimundurkan atau mengundurkan diri supaya nanti situasi kondusif kembali. Kalau nggak dimundurkan atau nggak mengundurkan diri, ini kita bisa jamin ini akan terus demonstrasi karena kecewa masyarakat sudah besar pada mereka. Bang, yang dirugikan sendiri siapa nih Bang? Apakah Presiden Prabowo juga